Laptop 7 jutaan terbaik buat kuliah, sekolah, dan gaming. Ini dia pilihannya. Yo guys, Ragaja bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita akan kembali ngebahas rekomendasi laptop edisi pertengahan 2025. Jadi ini rekomendasi yang kita hadirkan buat teman-teman yang bentar lagi mau naik kelas, mau jadi mahasiswa baru atau pelajar baru. Apa sih namanya? Ya baru naik itulah, dari SMP ke SMA atau dari SMA ke kuliah. Dan di video ini kita akan membahas spesifik laptop di harga 7 jutaan, dan kita seperti biasa juga akan ngebahas 5 laptop sekaligus. Kenapa 5? Karena memang kita ingin menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. So pastikan kalian cek dulu 5 laptop tadi, bisa lewat YouTube Shopping atau segmen untuk memastikan laptop mana yang paling cocok dengan kebutuhan. Oke, kita langsung aja ke nomor yang pertama dan subscribe dulu. Dah, terima kasih dan let's go. Laptop 7 jutaan terbaik Juni 2025 yang pertama adalah Advan Pixworth. Buat kamu yang lagi nyari laptop gaming dan beneran laptop gaming, tapi budget kalian mentok di 7 jutaan, gue bisa bilang Advan Pixworth ini adalah pilihan yang paling oke. Ya, soalnya dia emang laptop gaming. Secara spek pun udah gaming, meski ya nggak ada Nvidia-nya sih, tapi ini tergolong tetap kencang. CPU-nya udah pakai AMD Ryzen 7 6800H dengan grafis AMD Radeon 680M, RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Kombinasi spek yang tentunya udah mumpuni buat kebutuhan sehari-hari, yang mana ini udah nggak perlu diragukan lagi lah ya. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah, ini kan laptop gaming ya, tapi kok nggak ada Nvidia atau discrete grafisnya? Terus nggak bisa dipakai gaming dong? Nah, kalau kita lihat-lihat di review-review pada channel lain yang udah ngebahas laptop ini, sejatinya dia tetap bisa dipakai buat main game, bahkan game-game AAA. Mulai dari Genshin, Far Cry 6, Shadow of Tomb Raider, sampai Black Myth Wukong. Selain buat gaming, Advan Pixworth ini secara performa tentunya juga udah oke buat editing. Premiere Pro apalagi CapCut tentunya udah lancar di laptop ini. Paling ya catatannya cuma satu. Layar ini belum 100% sRGB, lebih tepatnya 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. So ya, kalau mau color grading yang lebih akurat, saran gue tetap bisa nambah monitor tambahan. By the way, refresh rate-nya juga masih 60Hz ya, which ini belum sekelas laptop gaming 9 juta ke atas. Ngomongin soal ergonomis, laptop ini punya bobot sekitar 1,95 kg dengan ketebalan di 1,87 cm. Terus baterainya 58 Wh yang juga tentu nggak seawet laptop produktivitas. Tapi ya masih bisa bertahan sekitar 5-6 jam pemakaian. Untungnya port dari Pixworth ini udah tergolong lengkap, bahkan udah ada card readernya. Laptop 7 jutaan terbaik yang kedua adalah Axio Hype 7 AMD X8. Pesaing berat dari Advan Pixworth ini juga menjadi salah satu pilihan yang oke banget buat kalian yang nyari laptop dengan performa paling kencang dan tentunya bisa dipakai buat main game di harga 7 jutaan. CPU-nya sama-sama kencang dengan AMD Ryzen 7 6800H dengan AMD Radeon 680M, RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Tentunya speknya ini udah lancar banget buat kebutuhan harian. Main game pun juga tentunya udah bisa ya, kayak GTA 5, Far Cry 6, Black Myth Wukong, bahkan Cyberpunk. Dan ya tentunya settingannya di settingan low sampai medium aja. Ya harus tetap sadar diri guys, karena jangan asal mentok kanan, nanti kasihan laptopnya ya. Baru sebulan udah meledak. Oke. Beralih ke sektor layar, Hype 7 AMD X8 membuat layar 14 inch IPS beresolusi WUXGA alias Full HD Plus dengan 63% sRGB. Resolusi WUXG-nya ini alias Full HD Plus juga menandakan kalau laptop ini punya rasio layar di 16:10. Otomatis scroll-scroll kayak YouTube atau Instagram atau TikTok itu akan terasa lebih nyaman. Baca dokumen atau nulis-nulis ngetik-ngetik juga akan kerasa lebih lega karena dia lebih
apa sih, lebar gitu ya secara vertikal. Mau ngegibah bareng temen di tongkrongan sambil bawa laptop juga tetap aman. Soalnya berat laptop ini ringan ya guys ya, di 1,34 kg dengan tebal 1,73 cm. Ditambah baterainya 58 Wh yang bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian. Udah deh, bisa ngegibah dari siang sampai malam. Terakhir, port laptop ini udah kekinian plus opsi upgrade-nya juga udah lengkap. Ada 2 slot RAM yang bisa diganti dan ada 1 extra slot SSD M.2. Laptop 7 jutaan terbaik Juni 2025 yang ketiga adalah Tecno Megabook T1. Tecno, nggak di laptop, nggak di HP, sama-sama bikin brand lain jadi resah, meresahkan. Ya, tapi kalau buat konsumen sih menyenangkan ya. Gimana enggak cuy? Di harga 7,5 juta per video ini dibuat, Megabook bisa ngasih spek yang mumpuni buat produktivitas sekaligus editing profesional. CPU-nya juga kenceng guys, dengan Intel Core i5 13420H dengan Intel USD grafis, RAM-nya lega di 16GB LPDDR4 4266 MHz, dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe. Kombinasi yang tentunya udah nyaman buat semua kebutuhan ya, mulai dari kuliah, pelajar, sampai pekerja kantoran. Dan karena CPU-nya ini adalah seri H, tentunya Megabook juga siap banget dipakai buat main game ringan kayak Genshin, Roblox, atau GTA 5. Nah, yang spesial, laptop ini selain tadi secara performa udah oke, dia juga udah ready banget buat editing profesional. Terutama editing atau desain yang perlu akurasi warna buat color grading. Pasalnya, layar Megabook udah 100% sRGB dengan ukuran 14 inch IPS beresolusi Full HD+. Performa kencang plus 100% sRGB merupakan kombinasi yang jarang banget ada di laptop harga segini. So ya, bakalan cocok banget buat lo yang memerlukan dua kelebihan tadi. Udah sih, emang menyenangkan banget sih Tecno ini ya. Pas mau dibawa-bawa pun tetap nyaman berkat bobot ringan di 1,39 kg dengan tebal 1,56 cm. Apalagi dikombinasikan nih dengan baterainya yang juga mega. 75 Wh yang bisa bertahan sekitar 11 jam pemakaian. Udah deh tuh bisa UFC dari kafe-nya buka sampai tutup. Ya, bisa tuh ya. Jadi penunggu kafe. Last but not least, port dari laptop ini udah lengkap dan ada SD card reader-nya juga. Ini favoritnya para editor. Laptop 7 jutaan terbaik Juni 2025 yang keempat adalah Acer Aspire Lite AL15. Laptop ini bakalan cocok banget buat lo yang nyari laptop dengan layar besar, desainnya elegan, tapi tetap terlihat profesional. Cocok banget buat lo para mahasiswa, pegawai kantoran, atau konten kreator pemula yang butuh laptop fleksibel buat kerja dan hiburan. Ditenangi dengan Intel Core i5 12450H dan RAM 8GB DDR4 4800 MHz. Performanya juga udah cukup garang buat mengerjakan berbagai tugas harian, mulai dari editing sampai pekerjaan kantoran. Bahkan kalau mau bisa juga buat ngedit video ringan. Storage-nya juga lega ya, dengan SSD 512GB Gen 4 yang udah ngebut banget. Tapi kalaupun kalian ngerasa ya kurang secara kapasitas, tenang aja, masih bisa di-upgrade kok RAM dan juga SSD-nya dengan mudah. Layar menjadi salah satu daya tarik juga dari si Acer Aspire Lite ini. Ukurannya 15,6 inch IPS Full HD dengan cakupan warna 63% sRGB. Ya memang belum 100% sRGB, tapi buat kerja harian ataupun sekedar scrolling sampai nonton Netflix, ini udah tergolong lebih dari cukup. Lumayan lega buat kalian yang suka buka aplikasi kayak Excel atau Google Docs yang memerlukan space ekstra tuh. Apalagi kalau banyak banget briefnya atau banyak banget data yang harus kalian olah ya, itu ya lumayan lah, lega banget guys. Dari segi mobilitas, laptop ini juga tergolong ringan untuk kelas laptop 15 inch. Beratnya 1,5 kg dengan tebal 1,89 cm. Untuk baterai pun cukup awet ya, 58 Wh yang bisa bertahan sampai 8 jam pemakaian. Ya bisa lah ya buat nemenin kerja dari baru ngantor sampai pulang. Sekali colok harusnya bisa. Kecuali kalau kalian lembur ya nggak bisa guys.
Portnya juga lengkap guys, ada 3 USB-A, ada USB-C, ada HDMI, card reader, dan juga combo audio jack. Bahkan Office Home Student juga udah ada yang 2024. Jadi yaudah, kalian beli bisa langsung dipakai buat kerja dan kuliah. Aspire Lite AL15 ini bisa dikatakan sebagai paket hemat dan worth it buat kalian para pekerja kantoran dan mahasiswa. Laptop 7 jutaan terbaik 2025 yang terakhir adalah Asus VivoBook 14 A1404ZA. Nah, buat lo yang lagi nyari laptop yang build quality-nya terbukti tangguh, brandnya udah terkenal banget dengan keawetannya, tapi performanya juga masih oke buat kerja harian, ya ini salah satu pilihan yang paling oke. Bahkan dia udah lolos sertifikasi standar militer US MIL STD 810H. Jadi bukan cuma tahan mental, dia juga tahan banting. Ya, tahan banting dikit-dikit lah ya. Oke. Urusan performa, laptop ini bawa Intel Core i5 1235U dengan RAM 16GB DDR4. Kombinasi ini tentunya udah bisa banget ya buat menunjang pekerjaan kalian. Mulai dari kayak multitasking, buka 30 tab Chrome, sambil buka Excel, sambil buka Microsoft Word, Google Meeting, apapun itu ya, harusnya udah lumayan mumpuni. Ya paling nanti kalau terlalu banyak, ya tetap nge-lag juga sih. MacBook gue aja nge-lag guys kalau dibuka banyak ya. Intinya harusnya untuk kebutuhan normal udah nyaman banget. Oke. Cuman satu hal yang perlu diperhatikan, RAM-nya ini masih single channel. Jadi performa si Intel Iris Xe-nya bakalan nggak kepake. Yang dipakai nanti si UHD grafis. Tapi tenang, RAM-nya ini masih bisa di-upgrade. Jadi kalau one day kalian punya dana lebih buat upgrade RAM, ya silakan biar performanya makin maksimal. Layar 14 inch-nya udah IPS Full HD dengan 63% sRGB dan brightness-nya di 250 nits. Emang bukan layar buat editor profesional, cuman buat kalian para pekerja kantoran atau mahasiswa, tentunya ini layar yang udah nyaman di mata. Bobotnya juga ringan guys, di 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm. Yang mana ini udah ergonomis dan gampang buat dibawa-bawa. Ditambah lagi nih, baterainya cukup awet dengan 42 Wh yang bisa bertahan sekitar 7 jam. Cocok buat kalian yang suka WFC alias Work from Cafe. Bener nggak ya? Ya bener. Portnya lengkap, ada 4 USB, HDMI, dan audio jack. Terus juga ada fitur-fitur kayak backlit keyboard, fingerprint di touchpad-nya, plus bonus Office Home Student 2021. Worth it banget buat kalian yang memang nyari laptop daily driver buat kerja dan pengennya dari brand ternama kayak Asus. Ya, silahkan cek aja di keranjang ya, buat harga atau promo menarik lainnya. Yo guys, itu dia 5 laptop di harga 7 jutaan yang bisa kita rekomendasikan buat pertengahan pertengahan tahun 2025. Nah, list lengkap beserta harga dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di kolom deskripsi atau enggak di keranjang YouTube Shopping. Dan harusnya sih kalau kalian mau cek promo juga bisa klik aja ya link yang ada di keranjang YouTube Shopping. Karena promonya bakalan kelihatan di aplikasi Shopee-nya langsung. Ya siapa tahu lagi ada promo kayak kemarin kan bulan Mei sempat ada diskon 1 juta khusus YouTube Shopping. Nah siapa tahu bulan ini ada. Gue belum dapat bocorannya tapi ya coba cek aja ya. Nah buat kalian yang punya kritik, pesan, saran atau masukan hujatan apapun itu, silahkan drop juga di kolom komentar. Kita akan berdiskusi secara sehat. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Kalau kalian pengen nonton video menarik lainnya ada di sini. Harusnya muncul ya atau di rekomendasi ini. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.